Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa di perjalanan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan, tentang ruh, dan tentang pesan ilahi yang selalu hadir, namun jarang kita sadari. Bayangkan sebuah perjalanan di mana waktu tak lagi linear, di mana setiap bisikan, cahaya dan bayangan menyimpan rahasia yang memanggil hatimu untuk membuka mata dan merasakan getaran tak terlihat. Dalam 1 menit ini, izinkan dirimu terhanyut, membuka kesadaran, dan menyelami lorong-lorong eksistensi yang selama ini tersembunyi. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan komentar tentang apa yang paling membuatmu penasaran, dan bagikan pengalaman batinmu. Karena setiap interaksi kecilmu akan menjadi energi yang ikut menyalakan cahaya dalam perjalanan ini. Mari kita mulai perjalanan ruh yang membawa pesan ilahi. Bab 1. Titik awal yang tak terlihat. Ruh memulai perjalanannya dari ruang yang tidak tampak oleh mata manusia, dari dimensi di mana waktu belum berani menempel dan ruang belum berani membatasi. Di titik ini, segala sesuatu tampak seperti kabut yang bergetar, berlapis-lapis, dan tak pernah tetap. Tidak ada suara selain bisikan halus dari kesadaran yang menunggu untuk disadari. Tidak ada bentuk kecuali energi yang menari-nari di antara dimensi. Ruh yang masih murni merasakan adanya tarikan halus yang memanggil, tetapi panggilan ini bukan suara yang bisa didengar. Ia adalah getaran yang menembus inti eksistensi, menyingkap rahasia yang hanya bisa diterima oleh hati yang tenang dan terbuka. Di sini sebelum manusia memahami dunia, sebelum tubuh mengenal waktu, ruh sudah menapaki lorong-lorong misterius yang penuh dengan teka-teki ilahi. Setiap detik yang melintas dalam titik awal ini memiliki resonansi yang tak terlukiskan, seperti gema dari alam semesta yang menunggu untuk diterjemahkan. Energi yang lahir dari kesadaran pertama ini membentuk jaringan halus yang menghubungkan segala kemungkinan. Setiap tindakan, setiap niat, bahkan yang tersembunyi sekalipun, meninggalkan jejak yang tidak pernah hilang. Ruh yang mengerti ini akan menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah jembatan antara dunia kasat mata dan dunia yang tak terlihat. Dan bahwa setiap langkah yang tampak sepele di alam fisik sebenarnya adalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar, sebuah simfoni yang diatur oleh pesan ilahi yang tak pernah kita dengar, namun selalu ada. Di titik ini pula, ruh menyadari bahwa dirinya bukan sekadar entitas tunggal, melainkan simpul dari energi yang mengalir tanpa henti di seluruh alam. Setiap getaran yang muncul, setiap gema yang kembali, menyingkap lapisan eksistensi yang selama ini tersembunyi dari persepsi manusia. Ada keheningan yang begitu pekat sehingga mampu menaklukkan rasa takut. Ada cahaya yang begitu lembut sehingga mampu menuntun tanpa menekan. Dalam kesunyian yang penuh misteri ini, ruh belajar bahwa keberadaan sejati bukanlah tentang terlihat atau diakui, melainkan tentang memahami getaran yang mengalir melalui setiap bagian dari diri dan menghubungkannya dengan hikmah yang lebih tinggi. Namun titik awal ini bukan sekadar tempat untuk diam atau merenung pasif. Ia adalah ruang di mana setiap energi diuji, di mana setiap niat diuji ketulusannya, dan di mana setiap kesadaran dipanggil untuk memilih antara kebenaran dan ilusi. Bahkan sebelum pengalaman dunia mulai menimpa, ruh harus menyesuaikan diri dengan pola yang lebih tinggi, belajar menari di antara garis-garis halus takdir yang belum terlihat. Disinilah ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah sekadar menempuh jalan lurus, tetapi menyelami labirin batin dengan mata yang tertutup oleh cahaya, telinga yang mendengar tanpa suara, dan hati yang mampu menerima tanpa syarat. Akhirnya, di titik awal yang tak terlihat ini, ruh mendapatkan pandangan sekilas tentang misi yang akan dijalani. Membawa pesan ilahi ke dunia yang fana, menyingkap misteri yang disembunyikan oleh kesibukan dan nafsu, serta menjadi saksi bagi rahasia yang tersimpan di setiap sudut kehidupan. Namun, pesan ini tidak akan datang dalam bentuk yang jelas. Ia harus ditemukan melalui refleksi, melalui getaran yang samar, melalui pengalaman yang memaksa kita untuk bertanya, siapakah aku dan apa yang sebenarnya aku bawa dalam diriku?
Dan disinilah rasa penasaran mulai tumbuh, rasa ingin menyelami lebih dalam lorong-lorong eksistensi yang tersembunyi, membuka pintu ke dunia yang selalu ada, tetapi jarang kita lihat, dengar, atau rasakan. Bab 2. Jejak energi dan bisikan sunyi. Setelah meninggalkan titik awal yang tak terlihat, ruh mulai merasakan jejak-jejak energi yang ditinggalkan oleh setiap getaran kehidupan. Jejak ini tidak berbentuk, tidak bisa dilihat, namun terasa dalam setiap lapisan batin. Seolah alam semesta menulis sejarahnya sendiri pada medan tak kasat mata, meninggalkan jejak yang hanya bisa diterjemahkan oleh jiwa yang terbuka. Bisikan sunyi mulai terdengar, bukan dalam bentuk kata atau bunyi, tetapi sebagai resonansi halus yang menembus seluruh eksistensi, membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Ruh yang mendengar akan terperangah, karena ia menyadari bahwa setiap pengalaman yang tampak sepele di dunia ini menyimpan energi yang abadi dan pesan yang tersembunyi. Bisikan itu seolah memanggil dari sudut-sudut yang selama ini tersembunyi, menyingkap rahasia yang tak terjamah oleh akal atau logika manusia. Ia bisa hadir sebagai getaran lembut di dada, sensasi hangat yang menelusup ke sumsum, atau bayangan samar yang menembus kesadaran tanpa diminta. Setiap bisikan mengandung arahan, peringatan, atau inspirasi yang memaksa ruh untuk menafsirkan makna di balik energi yang muncul. Disinilah perjalanan menjadi lebih menantang. Ruh harus belajar membaca bahasa halus alam semesta, memahami simbol yang muncul dalam sunyi, dan menyadari bahwa setiap bisikan adalah undangan untuk merenung lebih dalam, membuka pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Jejak energi ini juga memperlihatkan hubungan yang tidak terlihat antara satu jiwa dengan jiwa lain, seolah setiap tindakan, kata, dan pikiran meninggalkan resonansi yang menyebar jauh melampaui batas fisik. Ruh yang sensitif akan mulai merasakan benang halus yang mengikat kehidupan satu dengan lainnya. Merasakan bahwa setiap pertemuan, bahkan yang tampak kebetulan, adalah bagian dari pola kosmik yang lebih besar. Setiap energi yang tertinggal dalam ruang sunyi ini adalah cermin yang memantulkan inti diri kita sendiri. Menuntun pada kesadaran bahwa hidup bukan sekadar perjalanan individu, melainkan tarian abadi yang disusun oleh kekuatan ilahi. Di tengah sunyi dan jejak yang tak terlihat ini, ruh belajar memahami pentingnya kepekaan dan kesabaran. Tidak semua bisikan mudah diterima, tidak semua energi bisa diurai dalam satu detik kesadaran. Ada nuansa yang samar, ada pesan yang tersembunyi dalam ketidakpastian, dan ada hikmah yang muncul hanya ketika ruh mampu menahan nafsu untuk segera menguasai atau menilai. Setiap langkah yang diambil dengan hati-hati dan penuh kesadaran adalah proses menyelami inti eksistensi, membiarkan pesan ilahi menuntun tanpa tergesa, dan belajar bahwa kesunyian adalah guru terbesar dalam perjalanan spiritual ini. Akhirnya, jejak energi dan bisikan sunyi mengajarkan bahwa perjalanan ruh bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi tentang belajar membaca dunia yang tak terlihat. Setiap getaran yang tersisa, setiap resonansi yang muncul adalah tanda yang menunggu untuk diterima dan diresapi. Ruh yang mampu menyatu dengan bisikan ini mulai memahami pola tersembunyi di balik kehidupan, bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, bahwa setiap momen adalah guru, dan bahwa pesan ilahi selalu hadir, hanya menunggu untuk disentuh oleh hati yang bersedia membuka diri tanpa prasangka. Disinilah rasa penasaran mulai membara, dan lorong-lorong sunyi membawa ruh lebih dalam ke inti misteri kehidupan. Bab 3. Pertemuan dengan bayangan diri. Dalam perjalanan ruh, tiba saatnya kita berhadapan dengan bayangan diri, sisi-sisi yang selama ini tersembunyi, ditolak, atau diabaikan oleh kesadaran biasa. Bayangan ini bukan sekadar gelap atau menakutkan. Ia adalah cermin dari realitas yang lebih dalam, manifestasi dari kekuatan dan kelemahan yang berpadu dalam satu kesatuan yang rumit. Saat ruh menatap bayangan ini, terasa seperti menembus lapisan-lapisan waktu dan ruang, menyadari bahwa sisi yang tersembunyi bukanlah musuh, melainkan guru yang menuntun pada pemahaman lebih tinggi.
Ada ketegangan halus dalam pertemuan ini, getaran yang menggetarkan inti eksistensi, memaksa kita mempertanyakan siapa kita sebenarnya, di luar topeng yang dipakai dunia. Bayangan diri muncul melalui pengalaman, melalui kenangan yang terlupakan, melalui emosi yang tertahan. Ia menantang kita untuk menghadapi rasa takut, kesedihan, atau kebingungan yang selama ini ditutupi oleh kesibukan dan penolakan. Namun di balik tantangan itu tersembunyi rahasia. Setiap sisi yang diterima, setiap lapisan yang disingkap adalah pintu menuju kedalaman spiritual yang lebih murni. Ruh belajar bahwa gelap dan terang bukanlah lawan, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menerima bayangan berarti memahami bahwa keseimbangan adalah inti dari perjalanan menuju pesan ilahi. Saat ruh mulai berdialog dengan bayangannya sendiri, muncul kesadaran bahwa setiap konflik internal adalah pesan terselubung dari alam semesta. Ketika hati dan pikiran tidak lagi menolak, tetapi mulai menerima, bisikan halus mulai terdengar, seperti angin yang berdesir di lorong sunyi, membawa informasi yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang sensitif. Pesan ini tidak datang sebagai jawaban yang jelas, melainkan sebagai pengalaman yang membimbing ruh memahami kerapuhan dan kekuatan diri, serta hubungan tak terlihat antara kesadaran dan energi ilahi yang mengalir di setiap makhluk. Pertemuan dengan bayangan diri juga menyingkap fakta yang mengejutkan, bahwa setiap kesalahan, setiap ketidaksempurnaan bukanlah aib, melainkan bagian dari pola kosmik yang lebih besar. Ruh yang mampu menerima bayangannya sendiri akan menemukan ketenangan yang lahir bukan dari dunia, tetapi dari kesadaran bahwa setiap pengalaman, sekecil apapun, adalah guru. Bayangan yang dahulu menakutkan kini menjadi sumber cahaya tersamar, membimbing langkah ruh melalui lorong-lorong misterius menuju pemahaman bahwa kehidupan adalah medan refleksi dan transformasi yang abadi. Akhirnya, pertemuan dengan bayangan membuka kesadaran bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar mencari cahaya di luar, tetapi belajar menyatu dengan kegelapan di dalam. Setiap sisi yang diterima menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh, dan setiap refleksi yang muncul menyalakan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ruh yang telah bertemu bayangannya sendiri kini mulai memahami bahwa pesan ilahi tidak hanya hadir dalam terang, tetapi juga dalam gelap, sebuah misteri yang memanggil untuk dijelajahi, direnungkan, dan diterima dengan hati yang lapang. Disinilah perjalanan mulai memasuki fase baru, di mana kesadaran dan cahaya saling menari dalam sunyi yang penuh makna. Bab 4. Cahaya yang menembus kesadaran. Di tengah perjalanan yang penuh bayangan dan bisikan, cahaya mulai menembus kesadaran ruh. Ia bukan cahaya yang tampak oleh mata fisik, melainkan kilau halus yang meresap ke setiap lapisan eksistensi, membakar segala yang tidak murni, menyapu debu ketidaktahuan, dan menyingkap lapisan terdalam dari diri yang selama ini tersembunyi. Cahaya ini hadir tanpa suara, tetapi resonansinya mengguncang inti keberadaan, memaksa ruh untuk menyadari bahwa pencerahan sejati bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman yang menuntun seluruh eksistensi menuju keseimbangan dan ketulusan. Dalam cahaya ini, setiap detik mengandung arti, setiap bayangan memiliki makna, dan setiap getaran membawa pesan yang halus namun tegas. Cahaya itu juga memaksa ruh untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, bayangan yang diterima, jejak energi yang diikuti, dan bisikan sunyi yang mulai dimengerti. Ia menembus lapisan keraguan, menyingkap ketakutan yang disamarkan oleh ego, dan menghadirkan rasa aman sekaligus tantangan. Aman karena ruh tidak lagi sendirian, tantangan karena ia harus belajar menyerahkan kendali pada aliran yang lebih tinggi. Setiap lapisan yang diterangi cahaya ini adalah undangan untuk memahami bahwa kesadaran tidak berada di puncak atau di akhir, tetapi tumbuh dari keberanian menghadapi diri sendiri dan membiarkan rahasia ilahi mengalir melalui pengalaman. Dalam cahaya yang menembus ini, ruh juga mulai merasakan jaringan tak terlihat yang menghubungkan satu jiwa dengan jiwa lain, satu energi dengan energi lain, seolah alam semesta adalah kain halus yang penuh dengan pola tak kasat mata. Ia menyadari bahwa tidak ada momen yang terbuang, tidak ada energi yang hilang, karena setiap interaksi meninggalkan resonansi yang meluas
dan bertahan di luar batas waktu. Cahaya ini memperlihatkan bahwa setiap tindakan kecil, setiap niat yang murni, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan disinilah ruh mulai belajar bahwa memahami cahaya bukan sekadar melihat, tetapi merasakannya dengan seluruh eksistensi, menyatu dengan aliran yang lebih tinggi. Cahaya yang menembus kesadaran juga membawa kebijaksanaan yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Ia hadir sebagai pengalaman yang menembus logika, menghadirkan ketenangan di tengah badai, dan membimbing langkah ruh tanpa memaksakan bentuk. Setiap sorotannya adalah pelajaran, setiap kilauannya adalah pengingat bahwa pencerahan bukan tentang menuntut jawaban, tetapi tentang menerima kebenaran yang tersirat dalam setiap napas, setiap detik, setiap gema dari alam semesta. Di sini, ruh belajar bahwa cahaya sejati tidak menuntut, tetapi mengundang, dan siapa yang bersedia membuka diri akan menemukan pemahaman yang melampaui akal. Akhirnya, cahaya yang menembus kesadaran membimbing ruh pada kesadaran bahwa setiap perjalanan spiritual adalah tarian halus antara terang dan gelap, antara bisikan sunyi dan gema pengalaman, antara kesendirian dan keterhubungan. Dalam kilau yang lembut namun tajam ini, ruh merasakan sentuhan ilahi yang abadi, sebuah undangan untuk melanjutkan perjalanan, untuk menyelami misteri yang lebih dalam, dan untuk membawa pesan yang tersembunyi ke permukaan kesadaran. Cahaya ini bukan sekadar penerangan, tetapi pengalaman yang mengubah setiap lapisan eksistensi, menuntun ruh ke arah kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dengan akal semata, tetapi harus dirasakan, direnungkan, dan diterima dengan sepenuh hati. Bab 5. Bisikan malaikat dan energi suci. Saat ruh melangkah lebih jauh ke dalam lorong-lorong batin, ia mulai mendengar bisikan yang bukan berasal dari dunia fisik. Bisikan malaikat, energi suci yang mengalir tanpa bentuk, namun terasa menembus seluruh eksistensi. Bisikan ini hadir bukan sebagai kata, tetapi sebagai getaran halus yang menyentuh inti diri, menggetarkan setiap sel, dan membangkitkan kesadaran yang sebelumnya tersembunyi. Ada rasa damai yang mendalam, namun juga misteri yang menuntut ruh untuk hadir sepenuhnya dalam momen itu, membuka hati tanpa syarat, dan menerima pesan yang datang dari dimensi yang tak terlihat. Bisikan ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dicari dengan ego. Ia hanya hadir bagi ruh yang siap mendengar dan merasakan getarannya. Energi suci yang menyertai bisikan malaikat juga menuntun ruh pada pemahaman yang lebih tinggi tentang hubungan antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Setiap desah napas, setiap getaran hati adalah medan komunikasi yang halus antara dunia materi dan dunia ilahi. Ruh belajar bahwa menerima energi ini bukan sekadar pengalaman mistik, tetapi proses penyesuaian diri dengan aliran yang lebih tinggi. Aliran yang mengajarkan kesabaran, ketulusan, dan kemampuan melepaskan kontrol. Energi ini tidak memaksa, namun menuntun, mengajarkan bahwa kebenaran ilahi hadir dalam bentuk yang paling lembut sekalipun, jika kita bersedia membuka diri. Bisikan malaikat juga hadir sebagai pengingat akan tanggung jawab ruh dalam kehidupan. Ia menegur tanpa suara, membimbing tanpa tekanan, dan memberi sinyal yang hanya bisa dimengerti melalui kepekaan batin. Setiap pesan yang diterima adalah undangan untuk menyelaraskan tindakan, niat, dan pikiran dengan energi ilahi yang lebih luas. Ruh yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan menyadari bahwa kekuatan spiritual sejati bukan berasal dari kemampuan menguasai dunia, tetapi dari kemampuan memahami resonansi halus yang menghubungkan setiap makhluk dan setiap peristiwa. Di tengah pengalaman ini, ruh merasakan integrasi yang tak terlihat antara dirinya dan alam semesta. Energi suci menembus batas diri yang semu, menyingkap pola-pola yang tersembunyi, dan menekankan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki resonansi yang luas. Bisikan malaikat menjadi penanda arah, sedangkan energi suci menjadi pemandu yang menuntun langkah tanpa mengikat. Dalam keseimbangan ini, ruh mulai mengerti bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar pencarian jawaban, tetapi kemampuan untuk membaca tanda-tanda halus yang selalu hadir di sekitar kita dan mengizinkan diri dibimbing oleh aliran ilahi yang abadi.
Akhirnya pertemuan dengan bisikan malaikat dan energi suci membawa ruh pada kesadaran yang lebih mendalam. Bahwa kehidupan bukan sekadar ruang untuk bergerak dan merasakan, tetapi medan untuk mendengar, meresapi, dan menyebarkan pesan ilahi melalui getaran dan tindakan. Setiap pengalaman, setiap hembusan napas menjadi bagian dari tarian kosmik yang memerlukan kesadaran penuh dan ketulusan hati. Ruh yang mampu menyatu dengan bisikan ini akan menemukan bahwa cahaya sejati, kedamaian hakiki, dan pemahaman yang abadi tidak datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari kemampuan untuk mendengar, merasakan, dan menafsirkan energi yang mengalir dari sumber ilahi ke dalam inti eksistensi. Bab 6. Lorong Waktu dan Kenangan Abadi. Ruh yang telah melewati bisikan malaikat dan energi suci kini memasuki lorong waktu, sebuah dimensi di mana masa lalu dan masa depan tidak lagi terpisah, melainkan berlapis-lapis dalam satu kesatuan yang abadi. Di sini, setiap kenangan bukan sekadar ingatan, tetapi energi yang tersimpan, menunggu untuk direnungkan dan dipahami. Setiap detik dari perjalanan hidup meninggalkan jejak halus yang menembus waktu, membentuk peta tak terlihat yang hanya bisa dibaca oleh ruh yang peka. Lorong ini sunyi namun syarat makna. Ia menuntun setiap jiwa untuk menatap kembali pengalaman yang telah dilewati, menafsirkan ulang setiap langkah, dan menemukan pesan tersembunyi yang selama ini terabaikan. Setiap kenangan yang muncul di lorong ini bukanlah kebetulan. Mereka hadir sebagai guru yang tak terlihat, mengingatkan bahwa kehidupan adalah jaringan energi yang saling berhubungan. Peristiwa yang tampak sepele di dunia nyata, sebuah kata yang terlontar, sebuah tatapan, atau sebuah hembusan napas, ternyata meninggalkan resonansi yang terus bergetar dalam kesadaran. Ruh belajar bahwa memahami lorong waktu bukan sekadar menilik masa lalu, tetapi menangkap pola energi yang membentuk seluruh perjalanan eksistensi dan menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki tujuan ilahi yang lebih besar daripada yang dapat ditangkap oleh akal manusia. Di lorong waktu ini, ruh juga menyadari hubungan antara dirinya dan jiwa lain yang melintasi dimensi yang sama. Setiap pertemuan, bahkan yang tampak kebetulan, ternyata adalah persinggungan energi yang meninggalkan tanda abadi. Pesan ilahi muncul melalui intuisi, simbol, dan resonansi yang halus, mengajarkan bahwa kehidupan adalah jaringan tak terlihat yang selalu berbicara kepada mereka yang mampu mendengar. Disinilah ruh memahami bahwa kesendirian sejati hanyalah ilusi, karena setiap langkah dan setiap pilihan telah menorehkan jejak pada keseluruhan jaringan kosmik. Lorong waktu juga menyingkap rahasia tentang kekekalan dan kesinambungan. Setiap kenangan adalah energi yang tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk diterima dengan hati terbuka. Ruh belajar bahwa kehidupan bukan sekadar tentang akumulasi pengalaman, tetapi tentang kemampuan meresapi dan menafsirkan energi yang tersisa dari setiap momen. Dengan begitu, kesadaran menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia ilahi, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Setiap napas yang diambil di lorong ini adalah kesempatan untuk memahami pola abadi yang membimbing perjalanan menuju pesan ilahi. Akhirnya, perjalanan melalui lorong waktu mengajarkan ruh bahwa setiap pengalaman, setiap pertemuan, dan setiap kenangan adalah guru yang menunggu untuk diresapi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu adalah bagian dari simfoni kosmik yang lebih besar. Pesan ilahi hadir dalam bentuk simbolik yang halus, mengundang jiwa untuk merenung, menyelami, dan menyelaraskan diri dengan energi abadi yang mengalir di seluruh eksistensi. Dan disinilah ruh mulai memahami bahwa waktu hanyalah jendela untuk belajar, dan bahwa kesadaran yang mampu menembus lorong ini adalah cahaya yang menuntun jiwa ke inti misteri kehidupan yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Bab 7. Mengurai jaring ilusi. Di tengah perjalanan ruh, tiba saatnya menghadapi jaring ilusi, lapisan-lapisan maya yang menutupi realitas sejati, dibentuk oleh ketakutan, keinginan, dan kebiasaan yang mengekang jiwa. Jaring ini tampak nyata karena kita membiarkannya mempengaruhi persepsi dan tindakan, namun sejatinya ia hanyalah bayangan dari kesadaran yang belum terbuka. Ruh yang berani menatap jaring
ini akan merasakan ketegangan halus. Setiap simpul yang tersangkut adalah tantangan yang menguji kesabaran dan ketulusan. Mengurai jaring ilusi bukan sekadar tindakan mental, melainkan perjalanan batin yang memerlukan keberanian untuk melihat tanpa penilaian, menerima tanpa syarat, dan melepaskan tanpa rasa kehilangan. Setiap simpul yang dilepas adalah langkah menuju kebebasan. Saat ruh mulai melepaskan ikatan-ikatan yang selama ini menahan, muncul pengalaman yang menggetarkan. Kesadaran bahwa dunia bukanlah seperti yang tampak, bahwa persepsi manusia sering diselimuti oleh tirai yang menipu, dan bahwa kebenaran ilahi hadir di balik tabir yang halus namun tegas. Mengurai jaring ini membutuhkan ketelitian dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Di setiap lapisan yang terlepas, ruh menemukan kelegaan yang bukan sekadar emosional, tetapi eksistensial, seolah beban yang tak terlihat selama ini mulai menguap ke angin yang tidak bisa dilihat. Jaring ilusi juga mengajarkan bahwa kesadaran sejati tidak tumbuh dari penolakan terhadap dunia, tetapi dari kemampuan melihat dunia apa adanya tanpa terjebak dalam bentuk atau label. Ruh mulai memahami bahwa setiap ilusi yang dihadapi adalah pelajaran tentang keterikatan, dan setiap simpul yang terurai adalah langkah menuju integritas batin. Dalam proses ini, hadir pengalaman yang halus namun menakjubkan. Kemampuan membedakan antara yang nyata dan yang semu, antara yang abadi dan yang fana, antara pesan ilahi yang tulus dan bisikan dunia yang menipu. Saat ruh terus mengurai jaring, muncul kesadaran bahwa tidak ada satupun pengalaman yang sia-sia. Setiap energi yang tertinggal, setiap bisikan yang muncul adalah petunjuk yang menuntun pada pemahaman lebih tinggi. Ruh belajar bahwa membebaskan diri dari ilusi bukan berarti memisahkan diri dari dunia, tetapi belajar menavigasi dunia dengan hati yang murni, pandangan yang jernih, dan kesadaran yang tidak terikat. Setiap langkah menjadi saksi bahwa perjalanan spiritual bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, tetapi menafsirkan kenyataan melalui cahaya batin yang lebih dalam. Akhirnya, mengurai jaring ilusi membawa ruh pada kesadaran bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari kemampuan melihat melalui tirai maya yang selama ini menutupi kebenaran. Disinilah ruh menyadari bahwa setiap ilusi adalah guru yang menunggu untuk dipahami, setiap simpul adalah undangan untuk refleksi, dan setiap pengalaman adalah langkah menuju pesan ilahi yang lebih tinggi. Dan dalam heningnya perjalanan ini, ruh mulai menyadari bahwa semakin banyak simpul yang dilepas, semakin dekat ia pada inti misteri eksistensi, di mana kebenaran yang abadi menunggu untuk diterima sepenuh hati. Bab 8. Pertemuan dengan pesan ilahi. Setelah melewati lorong-lorong sunyi, bayangan diri, bisikan malaikat, dan jaring ilusi, ruh akhirnya tiba pada titik di mana pesan ilahi mulai terungkap secara langsung. Pesan ini bukanlah kata-kata yang dapat ditulis, tetapi getaran yang meresap hingga ke inti eksistensi, membangkitkan kesadaran yang sebelumnya tersembunyi. Ia hadir dalam bentuk pengalaman yang menembus seluruh lapisan batin, menggetarkan hati, dan mengundang ruh untuk memahami bahwa kehidupan bukan sekadar alur peristiwa, tetapi jaringan energi dan makna yang dikelola oleh tangan ilahi. Dalam momen ini, waktu dan ruang seolah berhenti. Setiap napas menjadi saksi dari komunikasi yang tak terucapkan namun sangat nyata. Pesan ilahi tidak selalu datang dengan jelas. Seringkali ia hadir sebagai simbol, intuisi, atau perasaan yang samar namun kuat. Ruh harus belajar membaca tanda-tanda yang tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari, menangkap resonansi halus yang menuntun pada pemahaman yang lebih tinggi. Setiap bisikan atau getaran adalah undangan untuk merenung, menyelami, dan menyelaraskan diri dengan aliran suci yang mengalir di seluruh eksistensi. Disinilah ruh mulai memahami bahwa mendengar pesan ilahi bukan berarti menguasai atau mengubahnya, tetapi membiarkan diri dibimbing, membuka hati untuk menerima makna yang seringkali melampaui logika manusia. Dalam pertemuan ini, ruh menyadari keterhubungan yang lebih dalam antara dirinya dan seluruh ciptaan.
Pesan ilahi menunjukkan bahwa setiap tindakan, pikiran, dan niat memiliki resonansi yang tak terbatas. Bahwa kehidupan adalah medan refleksi di mana setiap energi berinteraksi, menciptakan pola yang memandu perjalanan spiritual. Kehadiran pesan ini membangkitkan rasa takjub, sekaligus rasa tanggung jawab, bahwa memahami cahaya ilahi berarti hidup dalam keselarasan dengan energi yang mengalir di seluruh alam semesta, menjadi saksi sekaligus pelaku dalam tarian kosmik yang abadi. Ruh yang menerima pesan ini akan merasakan perubahan halus namun mendalam. Ada rasa damai yang lahir dari kesadaran, ketenangan yang tidak tergantung pada dunia luar, dan pemahaman bahwa setiap momen adalah guru yang membimbing pada kebenaran yang lebih tinggi. Pesan ilahi menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini tersembunyi, menuntun pada introspeksi yang mendalam, dan mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang menerima pengalaman sebagai manifestasi dari kehendak ilahi yang sempurna. Di sini ruh mulai belajar menyatu dengan aliran yang lebih besar, menjadi saluran bagi cahaya yang terus mengalir. Akhirnya pertemuan dengan pesan ilahi menegaskan bahwa hidup adalah medan pembelajaran tanpa akhir. Ruh yang mampu menafsirkan setiap getaran, setiap simbol, dan setiap energi yang muncul akan menemukan kedamaian yang melampaui kata, pengetahuan, dan logika. Pesan ini bukan untuk dipaksakan atau dimiliki, melainkan untuk dirasakan, direnungkan, dan dibawa dalam tindakan. Dalam kesunyian yang penuh makna ini, ruh menyadari bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan abadi, di mana pesan ilahi terus menuntun, membimbing, dan menyalakan cahaya dalam setiap lapisan eksistensi, membuka pintu menuju misteri yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Bab 9. Harmoni dengan alam semesta. Setelah menerima bisikan halus dan pesan ilahi, ruh mulai menyadari keterhubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dan seluruh alam semesta. Harmoni ini bukan sekadar keselarasan fisik, tetapi resonansi batin yang menembus ruang dan waktu, meresap ke setiap lapisan energi yang mengalir di seluruh ciptaan. Dalam kesadaran ini, ruh merasakan bahwa setiap pohon, setiap aliran sungai, setiap desir angin, bahkan bintang-bintang di langit, bukan hanya entitas yang terpisah, melainkan bagian dari tarian kosmik yang mengandung pesan ilahi. Harmoni ini adalah simfoni tak terdengar yang membimbing langkah ruh, menegaskan bahwa kehidupan adalah jalinan energi yang saling menguatkan dan saling membimbing. Ruh yang menyatu dengan alam semesta mulai merasakan getaran yang lebih halus, resonansi yang muncul dari medan energi yang saling berinteraksi. Setiap hembusan napas menjadi dialog dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Setiap langkah membawa gema pada jaringan tak terlihat yang menghubungkan seluruh ciptaan. Kesadaran ini menghadirkan pengalaman yang menakjubkan, bahwa tidak ada momen yang terlewatkan, tidak ada tindakan yang sia-sia, dan setiap energi yang muncul atau hilang adalah bagian dari pola yang lebih besar. Harmoni dengan alam semesta menuntun ruh untuk melihat segala sesuatu tidak sebagai terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang utuh dan abadi. Di titik ini, ruh mulai belajar bahwa penyelarasan dengan alam semesta bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman yang mengubah cara melihat dan merasakan. Setiap pengalaman batin, setiap intuisi, bahkan setiap mimpi menjadi bagian dari proses pemahaman yang lebih luas. Ruh menyadari bahwa harmoni tidak dapat dicapai melalui usaha ego atau kontrol, tetapi melalui ketulusan, kesadaran, dan kemampuan membiarkan energi alam mengalir tanpa hambatan. Dalam kesadaran ini, tidak ada konflik, tidak ada keterputusan, hanya aliran yang tenang namun kuat yang membimbing pada pemahaman hakikat kehidupan. Harmoni dengan alam semesta juga mengajarkan tentang kesederhanaan dan keabadian. Segala sesuatu yang tampak kompleks dan membingungkan, jika dilihat dari perspektif ruh yang selaras, menjadi pola yang jelas, ritme yang menenangkan, dan energi yang penuh makna. Ruh belajar bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kemampuan untuk membaca pola ini, menangkap pesan halus, dan bertindak selaras dengan getaran yang lebih tinggi. Setiap langkah yang diambil dalam harmoni ini bukan hanya mengubah diri sendiri,
tetapi juga memengaruhi energi yang lebih luas, menjadi bagian dari simfoni kosmik yang terus berkembang. Akhirnya, menyatu dengan alam semesta, membawa ruh pada kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah peluang untuk menafsirkan pesan ilahi melalui tindakan, pemikiran, dan energi yang dikeluarkan. Harmoni sejati bukan tentang menguasai atau menundukkan alam, tetapi tentang merasakan, menerima, dan menari bersama aliran yang lebih besar. Dalam kedalaman pengalaman ini, ruh memahami bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar menemukan cahaya, tetapi belajar menjadi cahaya itu sendiri, menyatu dengan seluruh ciptaan, dan membiarkan pesan ilahi mengalir melalui setiap lapisan eksistensi dengan sempurna, abadi, dan tanpa batas. Bab 10. Kembalinya ruh dengan pesan ilahi. Setelah menapaki lorong-lorong bayangan, cahaya, bisikan malaikat, jaring ilusi, dan harmoni alam semesta, ruh akhirnya kembali ke inti kesadaran dengan pesan ilahi yang telah terserap dan menyatu di setiap lapisan eksistensinya. Kembalinya ini bukanlah sekadar perjalanan fisik atau kembali ke tempat semula. Ia adalah pengembalian diri dalam wujud yang lebih murni, lebih peka, dan lebih sadar. Setiap getaran yang diterima selama perjalanan kini menjadi bagian dari diri, membentuk kesadaran yang mampu menafsirkan kehidupan bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai pesan abadi dari sumber yang maha kuasa. Pesan ilahi yang dibawa ruh bukanlah kata-kata atau simbol yang bisa dijelaskan, melainkan resonansi yang meresap ke hati, menyalakan cahaya yang tidak akan padam. Ia hadir dalam kesadaran yang mampu menyeimbangkan gelap dan terang, kesendirian dan keterhubungan, kebebasan dan tanggung jawab. Kembalinya ruh dengan pesan ini mengajarkan bahwa setiap pengalaman, setiap bisikan, setiap cahaya dan bayangan adalah bagian dari kurva spiritual yang membimbing jiwa menuju pemahaman yang lebih tinggi, dan bahwa pesan sejati tidak dapat diambil atau dimiliki, tetapi harus diterima dan dihidupkan melalui keberadaan yang sadar. Ruh kini memahami bahwa perjalanan ini adalah proses integrasi, menggabungkan pengalaman masa lalu, memahami bayangan diri, menyerap cahaya, mendengar bisikan malaikat, mengurai ilusi, dan menyatu dengan alam semesta. Semua itu membentuk kesadaran yang utuh, yang mampu melihat dunia bukan dari keterpisahan, tetapi dari kesatuan yang mendalam. Setiap energi, setiap momen, dan setiap interaksi menjadi bagian dari pesan yang terus mengalir melalui diri, mengingatkan bahwa hidup adalah medan refleksi dan transformasi yang tak pernah berakhir, dan bahwa setiap jiwa adalah saluran bagi cahaya ilahi yang tak terbatas. Kembalinya ruh juga membawa tanggung jawab yang halus namun nyata, membawa pesan ilahi ke dunia yang fana melalui tindakan, pemikiran, dan energi yang dipancarkan. Ruh belajar bahwa penyebaran pesan ini bukan dengan memaksakan, menggurui, atau mengubah orang lain, tetapi dengan menghadirkan cahaya melalui kesadaran yang murni, kesabaran yang dalam, dan ketulusan yang tulus. Setiap interaksi menjadi medium bagi resonansi ilahi untuk mengalir, menyentuh hati, membuka kesadaran, dan membimbing jiwa lain ke arah keterhubungan yang lebih tinggi. Akhirnya, perjalanan ruh yang membawa pesan ilahi menegaskan bahwa hidup adalah perjalanan tanpa akhir menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ruh yang kembali bukan lagi ruh yang sama. Ia telah mengalami transformasi yang tak terlihat, namun mendalam, yang mampu menembus batas dunia fisik dan menyalurkan pesan ilahi melalui setiap hembusan napas, setiap pikiran, dan setiap tindakan. Disinilah misteri spiritual mencapai puncaknya, bahwa kita semua adalah pembawa cahaya, saksi dan saluran bagi pesan yang abadi, dan bahwa perjalanan ruh bukan sekadar untuk menemukan jawaban, tetapi untuk menjadi jawaban itu sendiri, cahaya yang menuntun dunia menuju kesadaran, harmoni, dan kedamaian ilahi yang tak terhingga. Kini, sahabat jiwa, perjalanan kita hampir mencapai ujung, namun ingat, pesan ilahi bukanlah sesuatu yang selesai dalam satu perjalanan. Ia terus bergetar, menunggu hatimu untuk terus mendengarkan, merenung, dan merasakannya dalam setiap napas. Apa yang kamu rasakan saat menatap bayangan,
cahaya, dan bisikan yang kita lalui bersama. Tuliskan dalam kolom komentar, karena pengalamanmu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang juga mencari pesan ilahi dalam hidup mereka. Jika video ini membuka sedikit saja kesadaranmu, jangan lupa tekan tombol like, bagikan energi positif ini, dan mari kita terus menyalakan cahaya dalam perjalanan spiritual kita. Karena setiap interaksi, setiap getaran hati adalah bagian dari tarian abadi antara ruh dan ilahi. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini, dan sampai jumpa di lorong-lorong sunyi berikutnya, di mana cahaya dan misteri selalu menunggu untuk ditemukan